Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Betty dalam pelajaran IPS KD 3.3, yaitu mengenai kelangkaan dengan indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menjelaskan pengertian kelangkaan. 3.3.2 mendeskripsikan penyebab terjadinya kelangkaan. 3.3.3 menyimpulkan ciri-ciri terjadinya kelangkaan. Kemudian 3.3.4 menganalisis akibat terjadinya kelangkaan. 3.3.5 menganalisis usaha mengatasi kelangkaan. Dan yang terakhir yaitu 4.3.1 menyajikan poster tentang kelangkaan. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada materi ini, yaitu materi tentang kelangkaan. Yuk kita simak penjelasan Bu Betty selanjutnya. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda-beda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar 1, 2, 3, 4, dan terakhir gambar 5. Nah, dari gambar-gambar tersebut, apakah yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan dapat diartikan suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, atau dapat diartikan suatu kondisi di mana keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia terbatas jumlahnya. Penyebab terjadinya kelangkaan yaitu yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang berada di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam sebagai ulah manusia. 3. Keterbatasan manusia untuk mengolah sumber daya alam yang ada. 4. Pertumbuhan manusia yang begitu cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Dan yang kelima yaitu bencana alam. Adapun ciri-ciri kelangkaan adalah yang pertama, jumlah alat pemuas kebutuhan sangat terbatas sehingga sulit untuk diperoleh. 2. Harga kebutuhan melonjak drastis dari biasanya karena jumlahnya terbatas dan permintaan tinggi. 3. Konsumen harus berkorban untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang lebih utama. Kelangkaan juga memiliki akibat atau dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungan menjadi lebih baik. 2. Terciptanya teknologi baru untuk mengefisienkan sumber daya alam. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama, melambungnya harga-harga barang, dan yang kedua, semakin banyak muncul para spekulan.
Kelangkaan dapat diatasi dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun skala prioritas. 2. Memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih.